Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 sahabatku semuanya, dulur-dulurku semuanya, subscriber ke saya semua. Terima kasih yang sudah menonton, yang belum menemukan channel saya, klik saja Mas Jen Tutorial. Yang sudah menemukan, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe-nya, dan tanda lonceng diaktifkan ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang masalah Gen Z. Gen Z ini adalah pengeluaran dari Cina, mereknya Paus. Ini dengan PS 2700 nih. Ini kisaran di bawah ini di bawah 2700 lah ya, wong. Ini cuman masalah spesifikasi, kalau aslinya sih masih di bawahnya. Nah, di video kali ini ada dulur-dulur ada sebuah komentar yang dulur-dulur pastinya mengharapkan bagaimana gampang carikan genset, tutorial genset gitu ya. Oke, siap. Ini genset ini dalam keadaan hidup, mesin waras atau hidup ya, normal lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau diceklikan motornya sebagai motoriknya ini masih normal sekali, tapi tidak ada arus yang masuk ke dalam voltase atau output bagian ini stop kontak ya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimanakah cara mengatasinya. Pertama-tama kita cek dulu bagian kapasitor. Ini tadi kapasitor menggelembung ya. Ini biasanya nilainya itu 13 atau 12,5 mikro ya, mikrofarad MF ya, kalau di sini disingkat seperti ini. Kalau ini saya hanya untuk memastikan saja, tapi ini sudah dipastikan sudah hidup karena ini rusak. Ini nanti diganti sesuai spesifikasinya ya. Ini tadi 13 mikro. Nah, di sini di voltase ini, apabila genset ini hidup tapi tidak akan mengeluarkan arus, di sini pasti tidak akan menunjukkan arah 220 ya. Caranya membaca, sebentar ya. Caranya membaca, ini kan 200, ini tinggal 2 strip, 220 ya. Setiap kelipatan ini 10 ya. Nah, langkah yang kedua untuk mengeceknya sesudah kapasitor, yaitu di bagian nih, di bagian bentar ya, di bagian ini, di bagian ini ya, di bagian dioda, di bagian dioda ini, lilitan ini dalam atau rotornya ini ada sebuah dioda, di sini dan di sebelah sini ini ada yang namanya diodanya kotak, diodanya ya. Terus dipastikan ini untuk sambungannya dicek dulu apakah lepas atau tidak, karena biasanya yang sering terjadi ini bukan tembaga asli, melainkan ini adalah apa itu, armanium ya, seperti aluminium gitulah ya, tapi di furnace atau di serla ini kelihatannya seperti tembaga tapi tidak tembaga, tidak murni lah. Hati-hati pada rekan-rekan, itu dicek pada sambungannya, dipastikan dulu sambungan-sambungan yang berhubungan ya, dipastikan dulu. Setelah itu, setelah penggantian dioda, nah bagaimanakah cara penggantian dioda? Dioda itu kita anjurkan, dioda itu maksimal bisa 5 ampere ya, bisa 5 ampere, macam-macam lah. Kalau ini dioda sisir, kita lakukan, kalau ini enggak dipakai, ini fungsi C kondensor, ini hanya untuk sekring saja ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, langsung. Ini pakai dioda
bisa 5 ampere, 6 ampere juga bisa. Nih, maaf, ini 3 ampere. Kalau 5 ampere lebih besaran lagi. Ini hanya sekedar pemberitahuan saja. Untuk arahnya disesuaikan dengan pemasangan tadi. Diingat-ingat, apabila kita belum hafal, kita cari coretan, kita kasih coretan sebelum kita membuka. Apakah baut ini juga, kalau kita kepengen membuka tapi tanpa pengalaman tertentu, kita harus dikasih coretan saja biar letak pemasangan nanti tidak keliru ya, dulur-dulur. Dan kalau tidak ada setrumnya di sini, kalau tidak ada setrum, belum masuk sampai kayak sini, belum masuk di panel sini, bentar ya, di panel sini itu dipastikan ini dicek, ini adalah overload atau semacam NCB mini lah ya. Apabila beban terlalu tinggi atau beban terlalu berlebihan, ya ini kan otomatis mengeluarkan panas dan bisa langsung ini jedit itu mental ke sini ya, mental keluar. Kalau ini kan enggak, ini bisa mental keluar jedit gini. Begitu rekan-rekan, harus pokoknya intinya kita harus pengecekan kapasitor. Apabila ini menggunakan dioda ini ya, di dioda ini dipastikan pasti ada menggunakan kapasitor. Kalau tidak menggunakan kapasitor, itu pasti AVR-nya. AVR itu kotak hitam di sini itu ya, itu diganti saja, itu AVR. Tapi perbedaannya, dia tidak menggunakan ini kapasitor dan tidak menggunakan dioda. Nah, kutub dioda ini adalah main. Kalau cincin ini main negatif dan ini positif ya. Kalau menggunakan dioda itu dipastikan tidak menggunakan ini AVR. Kalau menggunakan AVR itu pasti menggunakan itu arang atau full booster. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.